Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fiona Mila Syamsir dari IF 4310, kelompok 10. Di sini saya akan menampilkan hasil kerja kelompok kami terhadap tugas pemrograman 2 mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Dengan kasusnya itu kami harus menganalisis, desain, dan mengimplementasikan algoritma Fuji Logic terhadap masalah yang harus menemukan 10 restoran terbaik di kota A dari file restoran SLS, yaitu restoran ini yang terdiri dari 3 kolom untuk ID, yang terdapat atribut kualitas pelayanannya, dan juga atribut kualitas makanan dengan rentang nilainya itu seperti berikut ini, semesta pembicaraannya. Dan nanti setelah diatur oleh role-role yang ada di Fuji Logic, nah outputnya itu nanti akan diekspor ke dalam file peringkat XLS. Yang nanti itu di dalam file tersebut terdapat 10 restoran terbaik yang di kota A. Nah, untuk Fuji Logic ini digunakan karena dalam menentukan 10 restoran terbaik ini itu tidak hanya dibandingkan mana yang paling bagus, mana yang tidak bagus, tetapi terdapat atribut kualitas makanannya itu yang memiliki berbagai macam nilai pertimbangannya sehingga terdapat kesamaran. Nah, oleh karena itu kita dapat lakukan Fuji Logic-nya itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, Fujification, di mana tahapan ini kita harus mengubah masukan yang terdapat di file restoran XLS itu terhadap variabel Fuji menggunakan fungsi keanggotaan yang terdapat nilai derajat keanggotaannya. Kemudian masuk ke tahap inferensi. Di sini itu input yang sudah difujifikasi akan diproses terhadap aturan inferensi yang nantinya akan ditentukan. Dan setelah diproses, maka himpunan Fuji yang baru itu akan dikumpulkan untuk menjadi output dari aturan inferensi yang sudah ditentukan. Dan terakhir baru masuk ke tahap defujifikasi, di mana tahap ini merupakan penegasan outputnya. Jadi nanti akan dikonversi terhadap bilangan dengan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan. Nah, hal yang dapat diobservasi dalam kasus ini terdiri dari jumlah dan nama linguistik setiap input, bentuk dan batas fungsi keanggotaan input, aturan inferensi, metode defujifikasi, bentuk dan batas fungsi keanggotaan output sesuai metode defujifikasi. Dan proses yang harus dibangun yaitu fungsi membaca file, fujifikasi, inferensi, dan defujifikasi, di mana outputnya ini nanti akan diekspor ke dalam file peringkat XLS yang berisikan satu vektor kolom yang merupakan 10 restoran terbaik. Nah, kelompok kami menggunakan bahasa pemrograman Python dalam mengolah kasus ini. Nah, untuk metode di hasil Fuji Logic itu umumnya ada metode Sugeno dan metode Mamdani. Yang membedakan itu di bagian output. Untuk metode Sugeno itu lebih cenderung ke konstanta atau persamaan linear outputnya. Dan biasanya terkait terhadap kasus penalaran manusia. Sedangkan untuk metode Mamdani, outputnya itu berupa himpunan Fuji. Nah, yang biasanya terkait terhadap kasus suatu sistem. Nah, karena permasalahan kasus ini itu merupakan penilaian 10 restoran terbaik dengan pertimbangan atribut kualitas makanan dan kualitas pelayanan, dan itu berkait terhadap selera manusia, maka metode yang lebih cocok yang digunakan itu merupakan metode Sugeno. Nah, untuk langkah-langkah dalam memecahkan kasus ini, yang pertama itu ada jumlah dan nama linguistik. Nah, nama linguistik ini merupakan penamaan grup itu terhadap kondisi tertentu yang terdapat di kasus ini menggunakan bahasa natural. Nah, contohnya itu seperti sedang, cukup, enak. Jadi ini tuh akan menggambarkan kondisi-kondisi yang ada terhadap atribut yang nanti itu digunakan untuk pertimbangan penalarannya. Nah, untuk jumlah dari linguistiknya itu minimal lebih dari 1, karena
karena nanti akan digunakan untuk mempertimbangkan solusinya. Nah, untuk permasalahan kami, di bagian atribut kualitas pelayanan itu, linguistiknya itu terdapat puas, sedang, kurang. Sedangkan untuk yang bagian kualitas makanan, linguistiknya ada enak, sedang, cukup, dengan untuk kualitas pelayanan itu semesta pembicaranya dimulai dari rentang 0 sampai 100, sedangkan makanan dari rentang 0 sampai 10, dan derajat keanggotaannya itu seperti yang ada di tabel ini. Dan saat diimplementasikan terhadap codingan menjadi seperti ini. Begitu pula dengan yang bagian pelayanannya. Berikutnya yang kedua adalah bentuk dan batas fungsi keanggotaan input. Nah, ini tuh digunakan untuk bagian melihat bagian fungsi keanggotaan yang berdasarkan derajat keanggotaan dari domain-domain yang ada di sini. Nah, kita dapat lihat dari bagian tabel atribut kualitas pelayanan, contohnya itu di bagian linguistik sedang, kita dapat lihat saat dia semesternya itu memiliki nilai 80 sampai 100 domainnya. Nah, dia tuh memiliki derajat keanggotaannya 0. Sedangkan di saat kondisi nilainya 60 sampai 80, derajat keanggotaannya mulai naik menjadi 0,5. Dan berikutnya, di saat kondisi 20 sampai 40, dia mulai turun ke derajat keanggotaannya 0,5. Begitu juga dengan saat kondisi 0 sampai 20, derajat keanggotaannya 0. Sehingga dapat kita lihat fungsi keanggotaan yang lebih cocok itu merupakan fungsi trapesium. Nah, berikutnya di bagian aturan inferensi, ini tuh langkah paling penting ya, karena inilah bagian yang menentukan bagaimana proses penalarannya. Nah, di sini aturan yang kami gunakan dapat kita lihat dalam codingannya ini. Salah satu contohnya, bagian saat kualitas pelayanannya itu kurang tetapi kualitas makanannya cukup, maka dia dapat digolongkan ke bagian tidak, variabel tidak. Sedangkan saat pelayanannya itu kurang tetapi kualitas makanannya itu enak, maka dia akan ditampung ke variabel bagus. Nah, nanti aturan-aturan ini itu akan berlaku terhadap setiap restoran yang ada di file restoran XLS ini. Itu terdapat 100 restoran. Nah, itu akan berlaku aturan inferensi ini. Nah, berikutnya masuk ke metode diffusifikasi. Di sini penegasan dari outputnya. Nah, dapat kita lihat contohnya itu menggunakan metode centroid, yaitu mengambil titik pusat daerah. Jadi dari setiap linguistik yang ada dengan derajat keanggotaannya itu nanti akan dilihat titik tengahnya untuk mencapai solusinya. Nah, untuk diffusifikasi dari kasus ini kami menggunakan rumus bagus dikali 50 ditambah variabel tidak dikali 50 dibagi jumlah dari bagus ditambah tidak. Nah, rumus ini tuh akan diimplementasikan terhadap restoran-restoran yang ada di kota A. Nah, setelah dilakukan looping ini, maka nanti akan diperingkatkan 10 restoran terbaik di kota A. Nah, inilah outputnya. Dan ini merupakan gambaran dari aturan interferensinya. Kesimpulannya, kami mampu memecahkan masalah ini menggunakan bahasa Python dalam memecahkan Fuji Logic terhadap 10 restoran terbaik di kota A dari file restoran XLS. Nantinya itu akan dirubah dulu ke restoran CSV filenya untuk dapat diproses dalam Python. Kemudian setelah dijalankan programnya, nanti outputnya itu akan diimport atau diekspor ke dalam bentuk peringkat CSV, baru nanti dia akan bisa menampilkan ke bentuk bagian file peringkat XLS-nya. Nah, dapat kita lihat, nah ini di aplikasi Visual Code, sedangkan di sini merupakan XLS-nya. Dapat kita lihat bahwa 10 restoran terbaiknya itu restoran dengan ID 87, 74, 61, 34, 4, 50, 76, 12, 55, dan 39. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.